Shalom. Selamat pagi, selamat beribadah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap jemaat Reung Bandung di rumah masing-masing, kita mau siapkan hati kita, mau siapkan jiwa kita hari ini untuk beribadah bersama, membesarkan nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat pujian, bagaikan tanah kering. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa yang penuh dengan kasih, Allah Bapa yang mengasihi kehidupan kami Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan, Kau telah memberikan kami Tuhan Yesus kebaikan-Mu sampai pada pagi hari ini Bapa. Bapa, kami datang ke hadirat-Mu bersama-sama dengan keluarga-keluarga di rumah Tuhan, beribadah bersama-sama Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa Roh Kudus mengalir dalam kehidupan mereka Bapa, bersama-sama dengan kami yang di sini Tuhan. Kami percaya itu Tuhan Yesus Kristus. Siapkan hati kami Bapa, siapkan jiwa kami untuk memuji dan membesarkan nama-Mu dan terutama mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, dan Kau ambil alih Tuhan ibadah ini Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita dengan sambung dengan pujian, hari ini kurasa bahagia.
saudara di rumah, saya di sini, di mana-mana, masing-masing di rumah saudara-saudara, tiada yang bisa memisahkan kita. Karena tangan Allah menyatukan kita dan hidup kita ada di tangan Allah. Kita percaya Allah selalu memberikan kemenangan bagi anak-anaknya. Mari saudara, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan mau kita taat, Tuhan mau kita patuh, baik itu roh dan jiwa kita, hanya untuk Tuhan. Terima kasih Bapa. Katakan, ku di tanganmu, ku di hatimu. Haleluya Yesus. amin. Kami percaya itu Tuhan. Kami percaya Bapa. Kami percaya Yesus. Kami boleh ada karena kehendak-Mu Tuhan. Kami percaya kami boleh melewati ini semua Tuhan. Kami sangat percaya Yesus. Kami sangat-sangat percaya Tuhan. Kuasa-Mu sungguh besar dalam kehidupan kami Bapa. Karena hidup kami, anak-anak-Mu, ada di tangan-Mu Tuhan. Ada di hati-Mu Yesus. Bahkan di pikiran, di rencana-Mu yang benar Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Kamu memiliki Allah seperti Engkau. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Haleluya Yesus. Di pikiranmu, di rencana
kami bersyukur Tuhan. Sampai dengan saat ini kami boleh ada, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan, walaupun dalam kondisi saat ini kami tidak bisa bersama-sama dengan jemaat di Riung Bandung ini, tapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Kami dipersatukan dalam situasi apapun Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan sangat baik dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena Engkau telah memberikan kepada kami kesehatan, kekuatan, dan kami bersyukur Tuhan, Engkau juga Allah yang selalu memperhatikan hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap berkat anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih juga untuk Tuhan pujian yang boleh kami sampaikan hanya untuk memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah apa yang pujian yang kami naikkan kepadamu itu boleh menyenangkan hatimu Tuhan, dan boleh menjadi dupa yang harum di hadapanmu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Dan kami juga sebentar akan menikmati berkat yang daripadamu Tuhan. Berkat firman Tuhan, biarlah Tuhan yang sediakan hati kami untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan hati kami boleh selalu Tuhan menerima apa yang menjadi kebenaran daripada firman-Mu Tuhan, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu ini Tuhan, kami boleh bersama-sama, dan kami percaya bahwa sebentar lagi kami boleh bersatu untuk memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Haleluya. Terima kasih. Sekarang waktunya kami serahkan kepada Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Sangat bersyukur pada pagi hari ini saudara ya. Kita pun rindu saudara ya, seperti doa tadi saudara ya, untuk bisa berjumpa ya. Masih ada waktu saudara ya, sekalipun belum ada kesempatan, itu yang kita inginkan. Kita berdoa untuk kedepannya, supaya nanti di waktu-waktu yang akan datang kita bisa bersama-sama di dalam ibadah. Memang rasa kangen ada gitu ya, rasa ingin berjumpa bersatu sama lain itu ada, tapi bertahan saudara, sabar, akan ada waktunya ya bagi Tuhan. Tuhan punya waktu yang tepat buat kita. Puji Tuhan, kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita ingin melihat satu pembacaan yang ada di dalam Yeremia, saudara ya. Yeremia 1, saudara, kita baca ayat yang ke-6. Firman Allah pada pagi hari ini berbicara tentang dalam kelemahan kuasa Tuhan ya. Kita baca ayat ini bersama-sama. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Saudara, kita melihat hal yang terjadi kepada yang namanya Yeremia, saudara. Di dalam ayat yang kelima, saudaraku, kita baca di sana, saudaranya, bagaimana Tuhan memiliki rancangan ya atas kehidupan Yeremia secara pribadi, saudara. Ya, Dia memiliki rancangan atas pribadi Yeremia. Bahkan di sini dikatakan sebelum ayat yang kelima, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Saudara, hal yang luar biasa bagi setiap kita. Ya, saya percaya keadaan hidup kita, saudaraku, sebelum kita lahir di dalam dunia ini, ya masih dalam rahim ibu, saudara. Tuhan sudah punya rancangan ke depan yang akan kita hadapi, apa yang akan kita hal alami, saudaraku ya. Jadi tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan, saudara ya. Tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan, karena setiap kehidupan kita ada di dalam rancangan Allah. Saudaraku, Allah yang menetapkan rancangan
setiap pribadi kita. Seperti apa yang dialami oleh yang namanya Yeremia. Dia mengalami bagaimana Tuhan mempersiapkan dia untuk menjadi seorang nabi. Ya, mempersiapkan dia untuk melayani Tuhan, saudara. Saudara, kita melihat di sini ya, apa yang ada kepada Yeremia ketika dia menerima panggilan Tuhan dalam hidupnya. Ya, pada awalnya Yeremia, saudaraku, dia adalah seorang yang tidak percaya diri. Ya, di sini dikatakan dia menyadari bahwa kemampuannya, saudaraku, tidak mampu untuk berbicara karena dia nggak fasih, saudaraku ya. Dan ini pun nggak bedanya dengan seorang yang namanya Musa, saudara ya. Seorang pemimpin yang Tuhan pakai, saudaraku, di dalam memimpin bangsa Israel yang begitu banyak, saudaraku. Dan hal ini juga yang Musa katakan kepada Tuhan, aku nggak fasih Tuhan, aku nggak bisa ngomong di banyak orang Tuhan, aku tidak bisa berbicara apa yang Tuhan mau katakan, saudaraku. Tapi kalau namanya Tuhan memanggil, saudara ya, kalau namanya Tuhan percayakan di dalam setiap kehidupan kita, rancangan-rancangan indah yang Tuhan menyatakan dalam hidup kita, saudara ya. Saya katakan di sini ya, kita melihat bagaimana respon dari seorang yang namanya Yeremia ketika dia mengalami panggilan Tuhan itu. Dia merasa bahwa Tuhan sedang memanggil dia untuk menjadi seorang nabi ya. Nabi itu adalah penyambung lidah Allah, saudara ya. Di sini dikatakan hal itu terlihat dari responnya terhadap panggilan Tuhan, di mana ia menolak, saudaraku, pada panggilan Tuhan dan dengan alasan-alasan yang dia buat. Di sini dikatakan, aku tidak pandai bicara, saudara ya, sebab aku ini masih muda. Yeremia merasa tidak mampu, saudaraku, dia tidak fasih lidah karena usianya masih muda dan teramat muda dan belum berpengalaman, saudara. Saya mau katakan, pada beberapa minggu yang lalu, saudaraku, saya berbicara bagaimana Tuhan mempersiapkan kita masuk pada kegerakan-kegerakan besar. Ya, ada satu hal yang akan Tuhan kerjakan bagi bangsa kita. Dan hari-hari inilah Tuhan mempersiapkan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk masuk di dalam kegerakan rohani itu. Banyak jiwa-jiwa yang akan datang kepada Tuhan. Ini penggenapan firman, saudara. Bagaimana di hari-hari ini Tuhan akan pakai anak-anak muda, Tuhan akan pakai jemaat Tuhan, saudaraku, di dalam kesetiaan kepada Tuhan itu Tuhan pilih. Karena di sini dikatakan seperti apa yang rancangan Tuhan kepada Yeremia ini, saudara ya, dia mengalami bagaimana Tuhan memanggil dia sejak masih dalam kandungan ibunya. Kehidupan kita pun ada rancangan Tuhan yang indah untuk masuk pada hal-hal yang mulia yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup. Jangan merasa tak mampu, saudara. Jangan katakan, Tuhan, saya tidak bisa berbicara. Tuhan, saya tidak bisa untuk mengatakan apa yang Tuhan mau, saudaraku. Kalau Allah yang memilih, Allah yang menentukan dan Allah yang menetapkan, dia juga yang akan menyambungkan kita. Amin, saudara. Jadi setiap kita yang masuk di dalam pelayanan, saudara, yang mungkin saudara katakan, tante, kita nggak bisa melayani, apalagi keadaan seperti ini. Kita nggak bisa kumpul melayani, saudaraku, tapi ada tanggung jawab. Saya merasa, saudaraku, sesuatu yang sangat menyakiti hati saya, saudara ya. Beberapa kekasih yang menyatakan tidak bisa doa, tidak bisa masuk dalam hadirat Tuhan dengan berbagai alasan-alasan yang saya pikir alasan itu seperti nggak jelas, saudara ya. Sebab kita sudah pakai berhari-hari waktu yang Tuhan kasih buat kita, 1 jam aja, saudaraku, untuk masuk dalam hadirat Tuhan, untuk kita menyembah Tuhan. Kok kenapa nggak bisa, saudara? Dan ini sangat memilukan hati, saudaraku. Saya bersyukur anak saya, saudaraku, dia punya penglihatan dan Tuhan pakai dia untuk bernubuat. Dia menyatakan bahwa orang-orang yang datang dalam hadirat Tuhan hanya seberapa, dan Tuhan memperlihatkan orang-orang itu kepadanya, dan dia dalam keadaan sedih menangis, saudaraku. Dia meratap, dia bilang, sampai firman Allah katakan, dia berbicara, dia katakan begini, kurangkah kasih karuniaku kepada kamu, saudaraku? Di mana mereka? Saya merindu untuk mereka ada di dalam hadiratku,
untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Saudaraku, Tuhan merindu, saudaraku, persekutuan dengan Tuhan. Walaupun tidak bisa sama-sama, tapi kalau ada acara-acara ke gereja untuk kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan, memuliakan Tuhan di dalam doa, saudaraku, itu yang Tuhan mau. Untuk apa, saudaraku? Tuhan mau melihat hatimu. Adakah pujian penyembahan keluar dari hidupmu? Adakah pujian penyembahan yang Tuhan inginkan ada di dalam hidupmu, ada di dalam pribadimu untuk senangkan Tuhan? Saudaraku, jadi waktu yang ada sebagai pelayan-pelayan, khususnya saya merindu, saudaraku, kalau ada ibadah, ada doa, saudaraku, mari kita masuk ke sana, ya. Kita masuk di dalam menyembah dan memuliakan Tuhan. Hanya 1 jam saja, saudara. Jadi ini yang Tuhan mau lihat dalam hidup kita. Tuhan mau pakai kita. Ada satu kalimat dalam nubuat itu saya mendengar, saudara, ya. Tuhan bicara. Dia katakan, kurangkah kasih karuniaku atas kalian? Saudaraku, setidaknya, saudaraku, kita bisa melihat kalau hidup kita masih ada. Kita masih hidup, kita masih makan, dan kita masih bergerak, semua karena anugerah. Kita gak bisa balas. Mari, saudaraku, saya merindu supaya di dalam doa, program doa, sekali lagi saya mau katakan, saya gak bosan, saudaraku, walaupun mungkin saudara marah, Tante ngomong itu terus, tidak, saudaraku, karena itu yang Tuhan taruh di hati saya, saudara. Sebagai gembala, saudaraku, saya tahu apa yang dari Tuhan. Kalau saya tidak kerjakan itu dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, itu tertanggung pada diri saya. Dan saya merindu, saudaraku, biar berkat-berkat Allah itu pun juga dinikmati buat kita semua. Amin, saudara. Dinikmati buat kita semua. Karena di dalamnya ada berkat-berkat yang limpah yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Jadi jangan, saudaraku, di dalam waktu-waktu yang ada, ya Tuhan mau pakai kita. Saya katakan, saudaraku, bahwa kita, Tuhan mempersiapkan untuk masuk di dalam kegerakan besar itu. Dan dimulai dari ketaatan. Bagaimana kita mau melakukan kehendak Tuhan, saudara, ya. Di sininya, saudaraku, kita melihat bagaimana seorang yang namanya Yeremia, saudara, ya. Dikatakan begini, saudaraku, ya, di dalam ayat yang ke-6, saudara, ya. Sekali lagi saya baca ayat yang ke-6. Di situ firman Allah katakan, saudara, di dalam ayat yang ke-6. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara. Aku ini masih muda. Ada ayat ke-7, saudaraku, firman Allah katakan, tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Saudaraku, jadi hal apa yang Tuhan minta dari kita? Kalau Tuhan memanggil kita dan Tuhan menetapkan kita pada satu pilihan untuk masuk di dalam kegerakan Allah, untuk masuk dipakai Tuhan di dalam pelayanannya, saudaraku, Tuhan gak mau minta, Tuhan gak dengar, saudaraku, ya, apa yang menjadi alasan-alasan. Saudaraku, di sini dikatakan, katakan aja apa yang Tuhan mau katakan bagimu, itu yang harus engkau sampaikan. Saudara, hal ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Meresponi panggilan Tuhan. Amin. Meresponi panggilan Tuhan. Jangan berbantah-bantah. Jangan katakan itu bukan panggilan saya, itu bukan talenta saya, itu bagian orang lain. Jangan, saudara. Kapan lagi saudara harus melayani? Sementara waktu-waktu yang ada di depan saudaraku adalah waktu yang sangat singkat. Ya, saudara, waktu yang sangat singkat ini kita harus gunakan maksimal mungkin, saudaraku, supaya waktunya yang Tuhan beri buat kita dapat melakukan hal-hal yang baik, yang berkenan pada Tuhan, saudara. Dan ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Di sini dikatakan, janganlah katakan aku masih muda, tetapi siapapun yang engkau kuutus, saudaraku, haruslah kau sampaikan. Jangan takut kepada mereka, saudara, ya. Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan mereka. Saudara, hal apa yang mungkin ada di dalam pikiran kita ketika panggilan Tuhan ada dalam hidup kita? Buat kita pelayan-pelayan yang ada, saudara.
ya. Saudara, hal apa yang ada di pikiran kita ketika kita mendapatkan panggilan itu dalam hidup kita? Saudaraku ya, jadi di sini dikatakan jangan takut. Ya mungkin pertama kali yang saudara katakan, aduh saya takut. Sebab manusia condong pada rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas, saudara ya. Apalagi mungkin saudara mengatakan, kalau nanti saya melayani, saudaraku, ada orang yang ngomong ini dan ngomong itu, saudaraku, yang menjelek-jelekin saya dan apa, saudaraku, yang kita akan alami nanti di tengah-tengah kita melayani. Saudaraku, kita percaya bahwa Tuhan yang menyertai kita. Amin. Dia yang menyertai kita, Dia akan memampukan kita. Dia yang akan memampukan kita dan menyanggupkan kita untuk berkata-kata, saudara. Setiap apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita, setiap talenta yang Tuhan beri dalam kehidupan kita, jangan biarkan talenta itu kita tutup dengan gampang, saudara. Tapi kita kembangkan itu untuk pekerjaan Tuhan. Amin, saudara. Karena ini yang Tuhan mau. Saudaraku, firman Allah dikatakan, firman Allah pagi hari ini bicara tentang dalam kelemahan kuasa Tuhan dinyatakan. Amin, saudara. Dalam kelemahan kuasa Tuhan dinyatakan. Kita mungkin menyadari seperti apa yang disadari oleh yang namanya Yeremia ini, saudara. Dia merasa tidak mampu, saya nggak bisa ngomong, saya nggak fasih, saudaraku. Tapi kalau engkau beri hidupmu yang Tuhan mau, siap nggak kita, saudara ya? Katakan saja, Tuhan, inilah aku. Aku mau melakukan apa yang menjadi panggilanmu dalam hidupku. Dan aku mau menjadi berkat. Amin, saudara. Dan kalau engkau menyatakan itu, Tuhan akan memperlihatkan kuasanya akan bekerja di tengah-tengah engkau. Amin, saudara. Kuasanya akan bekerja di tengah-tengah pelayanan. Saudara, sebagai kepala rumah tangga menjadi imam, ya, menjadi imam di dalam keluarga. Saya katakan sekalipun, saudaraku, kita tidak bisa beribadah seperti ibadah yang biasa kita lakukan di hari-hari yang sudah gak bisa kumpul sama-sama. Tapi tanggung jawab sebagai imam di dalam keluarga, dia harus membawa anak istrinya untuk masuk di dalam penyembahan, untuk masuk dalam ibadah persekutuan di dalam rumah masing-masing. Saudaraku, jadi seorang imam, bagaimana dia membawa keluarganya untuk masuk dalam hadirat Tuhan, masuk di dalam perkenanan Tuhan. Nah, ini tanggung jawab dari setiap kepala-kepala rumah tangga. Saudara ya, jadi bapak-bapak di rumah, saudaraku, ibu-ibu di rumah. Jangan biarkan hari-hari Minggu itu kita biarkan anak-anak kita main kemana-mana, saudaraku. Jangan biarkan mereka yang hanya terfokus untuk nonton TV, saudaraku. Jangan biarkan mereka yang hanya terfokus pada baca-baca, saudaraku, main laptop dan sebagainya, atau HP, main game dan sebagainya. Saudaraku, tanggung jawab sebagai orang tua untuk bagaimana membawa keluarganya untuk masuk dalam persekutuan dengan Tuhan. Amin, saudara. Persekutuan dengan Tuhan yang kita dapatkan itu yang akan membuat saudara mengalami di mana kehidupan kita ada sukacita, ada damai sejahtera. Karena di saat kita bersekutu dengan Tuhan, di saat itulah kita berjumpa Tuhan. Amin, saudara. Dan di dalam perjumpaanmu dengan Tuhan, kita akan alami bagaimana jamahan Tuhan, bagaimana lawatan Tuhan ada di tengah-tengah keluarga kita. Memang orang katakan keadaan seperti ini, banyak hal yang terjadi, usaha menurun. Saudaraku, mungkin saudara berkata-kata, coba kita alami seperti ini dulu, kita nggak pernah ngalamin seperti yang ini terjadi. Tapi ini terjadi dalam keluarga kita. Dan sampai kapan ini harus berakhir, saudara? Banyak kecemasan, banyak kekhawatiran, banyak keraguan, banyak ketakutan yang seringkali melanda hidup kita. Tapi saya mau katakan, saudaraku, ketika engkau ada di dalam hadirat dan dalam keluargamu engkau bergandeng tangan untuk berdoa, minta tuntunan Tuhan untuk lepaskan kita, pasti berkat dari Tuhan, pasti ada. Tuhan mengerjakan dalam hidup kita. Amin, saudara. Berkat Tuhan mampu, Tuhan bukakan pintu-pintunya untuk menyalurkan berkat bagi anak-anak yang selalu bangun hubungan dengan Tuhan, yang selalu ada persekutuan dengan Tuhan di dalam ibadah-ibadah. Itu makanya mari saudaraku, di hari-hari yang ada ini, jangan beri waktu-waktumu terbuang
hal yang lain selain Tuhan. Jangan berikan kesempatan-kesempatan yang ada, saudaraku, yang kemudian seharusnya saudara berikan untuk Tuhan, saudara pakai untuk bersenang-senang di luar sana. Saudaraku, waktu-waktu yang terakhir ini, mari masih ada kesempatan kita gunakan untuk bersekutu dengan Tuhan. Saudara, kita melihat di sini, saudaraku, bagaimana Tuhan menyertai Yeremia di tengah-tengah pelayanannya, saudara ya. Yang Tuhan cari di dalam diri Yeremia hanyalah hati seorang hamba, saudara. Ya, hanyalah hati seorang hamba, saudaraku. Segala kekurangan dan kelemahan dapat Tuhan atasi. Amin, saudara. Jadi kalau kita menyadari bahwa kita sebagai seorang hamba, hati seorang hamba selalu turun kepada gurunya, saudara, kepada tuannya, saudara ya. Memiliki ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan, saudara ya, hati seorang hamba. Dan Allah ingin ada pun dalam kehidupan kita, saudaraku, mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Katakan, iya Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidupku, saya mau lakukan. Bagianku adalah melakukan firman Tuhan. Bagianku adalah ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Dan jangan mudah dipengaruhi, saudaraku. Kalau kita mau berjanji, kita mau berkomitmen dengan Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Aku berikan hidupku untuk Tuhan, untuk pelayananmu, untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Saudaraku, tentukan pilihan ini adalah yang terbaik. Amin, saudara. Tentukan pilihan ini adalah yang terbaik. Dan jangan kemudian dipengaruhi dengan orang-orang yang ada di sekitar. Sebab orang yang untuk taat kepada Tuhan, orang yang mau bergaul akrab dengan Tuhan, orang yang selalu ingin memiliki kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan, pengaruh-pengaruh itu pasti datang, saudara, yang akan mempengaruhi kita. Tapi tetapkan, saudaraku ya, tetapkan hatimu. Saya mau Tuhan yang ada di dalamku, itu yang kuutamakan dari hal-hal yang lain. Amin, saudara. Dan ini yang Tuhan mau dalam hidup kita, saudara. Di sini katakan Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutmu. Tuhan akan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Saudaraku, kita baca ayat yang ke-9, saudara. Apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Yeremia saat dia menyadari bahwa dia tidak punya kemampuan. Saudaraku, ayat 9 di sini dikatakan, saudara. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutnya. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Saudara, perkataan, firman itu sesungguhnya dari Tuhan. Amin, saudara. Orang menganggap sesuatu yang berat untuk menyampaikan firman Tuhan. Kalau dia, saudaraku, mau menyampaikan firman Tuhan itu menurut maunya dia. Saudaraku, saya sebagai hamba Tuhan ketika masuk di dalam pelayanan itu, yang saya katakan pertama, taruhlah perkataan-perkataanmu dalam mulut lidahmu, supaya apa yang dikatakan adalah sesuai isi hatimu yang engkau sampaikan kepada jemaat. Jadi yang menjadi kesiapan kita, saudaraku, bagaimana kita mempersiapkan mulut lidah kita untuk Allah pakai taruh firman Allah itu dalam mulut kita, saudara. Sehingga perkataan-perkataan kita adalah perkataan-perkataan yang membangun. Amin, saudaraku. Perkataan-perkataan kita adalah perkataan yang menyegarkan, yang membawa orang lain ketika mendengar firman Tuhan dikuatkan, disentuh oleh firman Tuhan. Karena apa? Yang berkata-kata itu bukan kita sendiri. Amin, saudara. Bukan kita sendiri, bukan maunya kita, tapi kalau namanya maunya Tuhan, saudaraku, firman yang disampaikan itu pasti menyentuh setiap jiwa-jiwa yang kita layani. Jangan ini menjadi beban, saudara. Ya, menjadi beban, saudaraku. Aduh, saya mau melayani Tuhan. Ya, aduh, saya mau masuk di dalam pelayanan ini. Tapi kok saya nggak serak ya? Kenapa, saudaraku? Kenapa pertimbangan itu mulai muncul dari pikiran kita? Saudaraku merasa tidak kuat, tidak mampu gitu ya, saudara. Karena yang saudara pikirkan apa yang akan saudara katakan. Amin, saudara. Apa yang saudara katakan, saudara. Padahal kalau kita mau serahkan sama Tuhan, minta Tuhan, kalau
Engkau yang memanggil aku, perkataan-perkataanmu yang akan keluar dari mulut lidah kita. Nah saudaraku, orang yang pasrah, orang yang menyerahkan itu pada pimpinan Tuhan. Saudaraku, firman Allah itu akan mengalir begitu rupa bagaikan air, saudara ya. Bagaikan air yang datang, saudaraku, yang dapat mengalir dalam setiap mulut kita. Perkataan-perkataan kita adalah perkataan-perkataan yang diberkati. Amin, saudara. Ucapan-ucapan yang membahagiakan orang lain, ucapan-ucapan yang menyentuh hati orang lain, dan mereka pun diberkati olehnya. Dan hal ini juga Tuhan katakan kepada yang namanya Yeremia, saudaraku. Aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulut lidahmu, ke dalam mulutmu. Jadi perkataan-perkataan firman yang keluar dalam mulut Yeremia itu datang dari Allah sendiri. Dan saudaraku, kalau orang yang sudah memberi diri dan hidup untuk masuk di dalam pelayanan, saudaraku, dan dia beri Tuhan yang mengurapi dia, saudaraku, tidak akan menjadi beban buat dia ketika dia diberi tugas untuk pelayanan. Amin, saudara. Dia akan tetap siap. Aku siap. Jadi jangan ada alasan yang mengada-ngada, saudaraku, dengan mengatakan saya punya kekurangan dan kelemahan itu. Saudaraku, firman Allah katakan Tuhan dapat mengatasi kok keadaan kekurangan kelemahan itu. Yang Allah mau dalam hidup kita, katakan siap. Responi Tuhan, dimanapun Tuhan perkenankan untuk saya melayani, saya mau, karena saya tahu hidup yang kau miliki itu semua dari Tuhan. Tidak ada sesuatu yang perlu saya banggakan dari hidup kalau bukan Tuhan yang turun tangan dalam hidup kita. Semua datang dari Tuhan. Saudaraku, Pendeta Awanda itu katakan, saudaraku ya, waktu dia memberi pesan-pesan kepada jemaat, ini pesan terakhir yang dia sampaikan kepada kita, saudaraku, kepada hamba-hamba Tuhan, bahkan jemaat Tuhan yang ada. Jadi apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita perbuat dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudaraku, kalau sesuatu yang kita kerjakan untuk Tuhan, saudaraku ya, tentunya saudara tahu bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan untuk Tuhan, yang terbaik pasti kita akan lakukan di dalamnya. Amin, saudaraku. Yang terbaik kita akan lakukan di dalamnya. Ya, jangan, saudaraku, di sini dikatakan bukan untuk manusia. Bukan untuk manusia. Di sini dikatakan, saudaraku, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudaraku, kalau hal-hal yang terbaik kita bisa lakukan kepada manusia, apatah lagi kepada Tuhan, saudara ya. Yang terbaik kita lakukan kepada Tuhan, saudaraku. Sesungguhnya, saudaraku, apa yang kita kerjakan kepada Tuhan, hal-hal yang baik, saudaraku, Tuhan juga akan memberkati kita. Amin, saudara. Jadi inilah yang Tuhan yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan kita. Jadi perkataan. Jadi firman Allah katakan, aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu, saudaraku ya. Nah, Tuhan tahu bagaimana mengajar, saudara ya. Tuhan tahu bagaimana memperlengkapi, saudaraku. Dan Tuhan tahu bagaimana memampukan kita di dalam setiap pelayanan yang akan Tuhan percayakan dalam hidup kita nanti. Saudaraku ya, jadi Tuhan tahu segala sesuatu. Tuhan akan memberikan kita, saudaraku, kemampuan bagaimana kita mengajar. Dan Tuhan akan memperlengkapi kita dengan kekuatan hikmat daripadanya. Bahkan Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk dapat menjalani tugas-tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Di sini dikatakan, jangan jadikan kelemahan dan kekurangan, saudaraku, menjadi alasan untuk kita lari dari panggilan. Saudara, jangan jadikan, saudaraku, ya katakan, saudaraku, kelemahan dan kekurangan itu menjadi alasan untuk kita lari dari panggilan. Saudaraku, jadi apapun bentuknya yang Tuhan mau panggil dalam hidup kita, yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita, saudaraku, Tuhan mau bagaimana kita meresponnya. Untuk ya Tuhan, apa yang Tuhan mau, lakukanlah dalam hidup. Saudara, di dalam 1 Korintus 12 kita baca ayat yang ke-9, saudara, di situ dikatakan, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna. Amin, saudaraku. Ayat firman Allah yang sudah kita baca saat ini, saudaraku, bagaimana Tuhan mau pakai hidup kita.
Saudara, jangan merasa kita tidak mampu. Jangan mengambil cara-cara, saudaraku, untuk mengada-ada, saudaraku, ketika kita dipercayakan untuk masuk di dalam pelayanan ini. Ya, Tuhan mau, saudaraku, ketika kita meresponinya, saudaraku, ada kuasa yang dari Allah yang akan memampukan kita di dalam suatu pelayanan. Dan firman Allah katakan, di dalam judul firman Allah ini dikatakan, di dalam kelemahan kuasa Tuhan nyata. Amin, saudara. Di dalam kelemahan kuasa Tuhan nyata. Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Saudaraku, mari seberapa kita yang ada di rumah masing-masing, saudara, ya. Tuhan ingin memakai kita. Tuhan mempersiapkan kita untuk menjadi alat Tuhan di hari-hari yang akan datang. Dan Tuhan mau dalam hidup kita bagaimana kita menyiapkan diri mulai dari sekarang. Saudaraku, mulai dari sekarang. Katakan, Tuhan, inilah hidupku. Aku ingin kehidupanku menjadi alat Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Dimanapun Tuhan perkenankan kami ada dan kami hidup, kami ingin menjadi berkat. Sehingga panggilan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita, kita dapat meresponinya. Kita mau mengambil bagian-bagian di dalam pelayanan itu. Dan kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan yang akan memampukan kita. Amin, saudaraku. Jadi jangan batasi, saudaraku, ya. Jangan batasi kuasa Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita. Ya, jangan memperkecilkan kuasa Tuhan. Saudaraku, orang yang merasa tidak mampu, saudaraku, sama artinya dia mengecilkan kuasa Tuhan. Saudaraku, tapi kalau kita menyadari bahwa kalau Tuhan memanggil kita, berarti ada tujuan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita yang kita harus lakukan. Kita tidak berjalan sendiri. Amin, saudara. Kita tidak berjalan sendiri. Di dalam Tuhan, Tuhan akan sanggupkan. Ya, walaupun saudara mengatakan bahwa saya nggak punya kemampuan untuk berbicara, saudaraku, Tuhan yang taruh firman. Amin. Tuhan yang taruh firman itu dalam mulut lidah kita. Kita jangan sampai memberi alasan-alasan, saudaraku, untuk saya tidak bisa melayani. Karena itu bukan bagian saya, saudaraku. Kalau Tuhan memanggil kita, pasti Tuhan memperlengkapi kita. Amin, saudaraku. Dalam kelemahan, kuasa Tuhan nyata. Amin. Dalam kelemahan, kuasa Tuhan nyata. Tuhan akan memakai dan mengurapi kita. Mari, saudaraku, setiap jemaat Tuhan yang ada, berikan hidupmu. Taruhkan hidupmu dalam rencana Allah. Karena rencana Allah yang indah dan mulia itu Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan. Saya katakan hari-hari yang ada di depan kita itu sangat dekat. Sudah sangat dekat pada kedatangan Tuhan. Saudara, mari sementara ada waktu yang ada, berikan hidupmu untuk cari Tuhan. Saudaraku, ya, untuk melayani Tuhan. Waktu yang ada sangat singkat. Saudara, mari pergunakan waktu yang ada untuk semakin kita melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan Tuhan, dan melayani Tuhan lebih lagi. Puji Tuhan, biar firman Allah ini dapat memberkati kita semua, saudara, ya. Mari kuasa Tuhan itu nyata bekerja dalam hidupmu. Kuasa Tuhan itu ada di tengah-tengah hidup keluarga. Jangan batasi Tuhan dengan rasa takut, kekhawatiran, dengan kebimbangan, saudaraku, yang kadang-kadang saudaraku datang dalam pikiran hati kita, saudaraku, yang kemudian kau tidak dapat meresponi apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Saudaraku, kalau Tuhan mempercayakan kita, saudaraku, berarti Tuhan akan memampukan kita. Dan kalau Tuhan izinkan kita menghadapi masa-masa sulit di depan ini, saudaraku, engkau tidak sendiri, saudaraku. Ada kekuatan yang dari Allah yang akan memampukan saudara untuk terlepas dari keadaan-keadaan yang terjadi. Yang kita mau katakan, yang Tuhan mau dalam hidup kita, fokus kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Tangkap apa yang Tuhan taruh dalam hatimu. Saudara, kalau engkau tahu bahwa Tuhan mempunyai maksud dan rencana indah dalam hidupmu, mengalir di dalam rencana indah itu, saudaraku, dan saudara akan melihat bagaimana tangan Tuhan yang tidak kurang panjang itu, saudaraku, dia akan datang menolong hidupmu. Amin, saudaraku. Dia punya cara yang terbaik untuk menolong. Mungkin saudara katakan, bagaimana saya mau melayani Tuhan sementara keadaan-keadaan terjadi seperti ini? Saudaraku, itu akan berlalu jika engkau mengizinkan Tuhan bekerja dalam hidupmu.
Tuhan akan memperlihatkan kuasa-Nya yang tidak terbatas itu, yang akan menolong hidupmu, yang akan memberkati hidupmu, saudaraku. Sehingga saudara melihat bagaimana cara Tuhan yang luar biasa itu terjadi dalam hidupmu. Yakinkan bahwa Tuhan yang memanggilmu, Tuhan yang mempercayakan hal-hal yang baik dalam hidupmu adalah Allah yang setia. Amin, saudaraku. Dan Dia bertanggung jawab penuh dalam hidupmu. Kalau engkau memberi diri dan hidup untuk Tuhan, saudaraku, untuk kebutuhan makan, pakai, keuanganmu, masa depanmu, saudaraku, Tuhan sediakan yang terbaik. Sebab rancangan Tuhan dalam hidup kita bukanlah rancangan kecelakaan, saudaraku, tapi rancangan masa depan yang penuh harapan. Dan itu yang Tuhan akan kerjakan dalam hidupmu. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita terima pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, apa yang Tuhan sampaikan bagi kami, Tuhan. Kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami punya Allah yang mampu mengerjakan jauh lebih indah, jauh lebih mulia, jauh lebih dahsyat dari apa yang kami harapkan. Dan kami percaya ketika kami meresponi apa yang Tuhan mau dalam hidup kami, kami mau jalani hidup kami sesuai dengan panggilan Tuhan dalam hidup ini. Kami percaya yang menyanggupkan kami adalah Tuhan yang mempunyai segalanya. Dan kekuatan hikmat daripada Allah yang itu yang Tuhan akan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Allah ini, Tuhan teguhkan iman percaya mereka, sentuh hati mereka, beri mereka untuk memberi waktu dan kesempatan-kesempatan yang ada untuk selalu bersekutu dengan Engkau, baik lewat doa, lain lewat dari persekutuan keluarga, sehingga kehadiran Allah ada di sana dan memberkati menjamah kehidupan mereka semua. Tuhan, kalau di antara mereka ada dalam keadaan sakit, Tuhan datang dan jamah mereka. Kalau mereka dalam keadaan kekurangan, Tuhan sediakan makanan, minuman, pakaian yang mereka perlukan, keuangan yang mereka perlukan. Kalau mungkin ada dalam kebimbangan dan ketakutan, Tuhan berikan keteguhan dalam iman percaya mereka. Beri mereka Tuhan keberanian untuk melihat bagaimana iman percaya mereka kepadamu Tuhan akan memperlihatkan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Engkau yang akan memberkati mereka. Segala roh ketakutan dan kecemasan Tuhan halaukan dalam kehidupan mereka. Dan berkati usaha pekerjaan mereka. Di mana mereka berada, Tuhan ada di sana yang akan membuka tingkat-tingkat surga tercurah dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan sudah ada di sini dan Tuhan juga melawat kami semua yang ada. Terpujilah nama Tuhan. Kami yakin Tuhan mendengar doa kami yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mengalirlah berkat-Mu dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, saudara ya. Semoga memperkenankan kita ketemu nanti minggu yang akan datang lagi. Tetap kuat, jaga kesehatan, saudaraku. Semangat di dalam Tuhan, ya, selalu ada dalam hidup kita. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan.